Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Menteri. Puji syukur kehadirat Allah, mudah-mudahan Bapak Menteri selalu diberikan kesehatan, kita juga selalu diberikan kesehatan, dan radiografer Indonesia siap divaksin dan sudah divaksin. Terima kasih. Terima kasih Bu Kirana sebagai PLT Kepala Badan PPSDMK, Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan, Bapak Dr. Irmansyah, Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan jajarannya, para Ketua Umum Organisasi Profesi, serta Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tenaga kesehatan sangat penting di masa penanganan pandemi ini. Saya sama Bapak Presiden dikasih tugas yang mesti segera diselesaikan adalah vaksinasi. Tapi itu merupakan bagian dari tugas kedua yang lebih besar adalah menangani pandemi ini. Dan saya melihat penanganan pandemi ini yang merupakan hal yang sangat penting dan harus segera dilakukan agar kita bisa beraktivitas normal, mengerjakan tugas-tugas kita di sektor kesehatan secara normal, harus segera diatasi, hanya bisa dengan bantuan teman-teman di tenaga kesehatan. Ya, jadi kritikal sekali peranan teman-teman di tenaga kesehatan dalam penanganan pandemi ini. Itu sebabnya kenapa dari sisi vaksinasi kita memprioritaskan teman-teman di tenaga kesehatan. Karena memang sangat penting peranannya agar kita bisa menangani pandemi ini dan kita bisa kembali hidup normal. Nah, alhamdulillah sampai sekarang dari sekitar 1,48 atau 1,46 juta target ya, hampir 1,5 juta, 1 jutaan sudah datang sih, malah sudah lebih ya, udah dekat 1,1 juta sudah datang ke tempat vaksinasi. Ya mungkin yang baru divaksinasi baru sekitar 900 ribuan, karena saya juga kaget kok banyak tenaga kesehatan ini selain pernah penyintas COVID, tapi komorbidnya juga ada gitu ya. Ininya darah tingginya juga ada. Jadi saya berharap mudah-mudahan teman-teman di sektor kesehatan termasuk saya ini harus memberi contoh bagaimana bisa hidup sehat gitu ya. Karena sesuai dengan namanya gitu. Bergerak di sebagai tenaga kesehatan. Jadi orang bisa lihat tenaga kesehatannya sehat apa enggak. Kalau enggak sehat nanti dia bilang tenaga kesakitan gitu ya, bukan tenaga kesehatan. Nah, kenapa kita mesti bisa memprioritaskan tenaga kesehatan ini agar mereka bisa bekerja dengan tenang, walaupun ada exposure yang cukup tinggi terhadap virus COVID ini, sehingga pandemi ini bisa kita kurangi bersama. Nah, pesan saya jadi nomor satu, teman-teman cepat-cepatlah divaksin. Ya. Yang belum divaksin diajak teman-temannya supaya bisa divaksin. Data menunjukkan bahwa di beberapa provinsi yang sudah banyak vaksinasi tenaga kesehatannya, dibandingkan dengan control group misalnya, total populasi di provinsi tersebut yang terpapar dalam 3 minggu terakhir, tenaga kesehatan yang terpapar jauh lebih rendah, menurun. Ya. Jadi ini memang membuktikan bahwa vaksinasi ini efektif. Vaksinasi ini efektif. Sehingga nanti teman-teman di sektor kesehatan bisa dengan lebih bebas, lebih nyaman untuk bekerja tanpa merasa takut. Ya. Nah ini penting sekali, jadi yang pertama yang saya minta, tolong teman-teman di sektor kesehatan, segera lakukan vaksinasi, kalau ada temannya yang belum, segera dibantu agar cepat melakukan vaksinasi. Nah yang kedua, saya ingin sampaikan ke teman-teman kesehatan, yuk kita semangat nih, mumpung vaksinasi jalan, kita pastikan kita tekan ke bawah laju penularan pandemi ini, virus ini. Karena strategi untuk menangani pandemi cuma satu yang saya belajar setelah bicara dengan banyak epidemiolog. Ya. Kita harus mengurangi laju penularan, kita harus flattening the curve. Untuk itu, selain vaksinasi, kita harus bisa cepat melakukan testing orang-orang yang diduga terkena. Kita harus cepat mencari siapa kontak eratnya mereka dalam 2 minggu terakhir yang ada kemungkinan juga terkena, dan isolasi. Ya. Harusnya 80% nggak butuh rumah sakit, yang butuh rumah sakit hanya 20. Tapi 80% ini harus diisolasi segera untuk mengurangi laju penularan atau flattening the curve.
Kalau kita sudah bisa mengendalikan pandemi ini dengan menurunkan replication rate-nya di bawah 1, ya, itu harapan saya kalau bisa sesegera mungkin replication rate-nya turun di bawah 1, artinya 1 orang menularkan kurang dari 1 orang. Itu artinya kan makin lama makin menurun. Kalau sekarang 1 orang masih menularkan ke 2 orang, ada 3 orang atau 4 orang, kita bisa ini ya. Itu yang harus kita turunkan. Kalau itu berhasil, pandemi ini terkontrol. Dan gradually kita bisa kembali hidup normal. Itu yang kita inginkan. Jadi hal yang kedua yang saya ingin sampaikan ke teman-teman kesehatan, begitu kita selesai divaksinasi, kita harus menggunakan seluruh daya dan usaha kita untuk mendorong agar laju penularan itu dikurangi. Ya, dengan cara apa? Caranya juga sudah dikasih tahu oleh WHO, testing, tracing, sama isolasinya harus bagus. Harus bisa terimplementasi dengan baik. Nah, kita akan didukung nanti oleh TNI dan Polri untuk memastikan seluruh puskesmas di jajaran kita, dibantu dengan seluruh organisasi profesi, bisa lebih agresif melakukan testing untuk mengidentifikasi siapa yang kena, bisa lebih agresif melakukan tracing, sekali lagi untuk mengidentifikasi yang kena ini sudah menulari siapa saja yang kemungkinan kena, dan mengisolasi mereka. Balik lagi agar laju penularannya menurun. Nah, untuk ini, tahap kedua ini juga butuh daya tahan dan waktu yang agak lama. Ini lari maraton, bukan lari sprint 100 meter. Saya ingin memastikan semua tenaga kesehatan kita kuat, sabar, tapi juga persisten. Ya. Kita juga harus yakin bahwa ini bisa kita atasi bersama. Dan untuk bisa lakukan itu, saya titip, ya Bapak Ibu mesti sehat-sehat selalu. Ya, kita tahu kerja kita keras untuk bisa mengatasi pandemi ini. Kita tahu mudah-mudahan dengan divaksin kita menjadi lebih bisa kerja dengan aman. Tapi sekali lagi, ibu-ibu jaga kesehatan. Tidur yang cukup, minum vitaminnya cukup, bagi waktu olahraga yang cukup, dan juga jangan lupa masih meluangkan waktu dan keluarga agar hatinya nggak terlalu tegang, gitu ya. Kadang-kadang nonton yang lucu-lucu juga boleh, gitu supaya hidupnya tidak terlalu tegang. Karena saya percaya keberhasilan dari Indonesia untuk menangani pandemi ini sangat bergantung terhadap tenaga kesehatan. Role kita ada di depan. Dan mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa mengontrol pandemi ini sehingga tahun depan kita bisa kembali hidup normal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan wakil dari Perhimpunan Radiografer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Menteri. Puji syukur kehadirat Allah, mudah-mudahan Bapak Menteri selalu diberikan kesehatan, kita juga selalu diberikan kesehatan, dan Radiografer Indonesia siap divaksin dan sudah divaksin. Terima kasih. Kami mewakili rekan-rekan sejawat di seluruh Indonesia sangat mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami, khususnya tentang program vaksinasi COVID-19 ini dikhususkan dan diawali kepada tenaga kesehatan. Ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sejawat kami yang sudah kami coba untuk himpun. Mungkin mohon maaf Pak Menteri bisa memberikan penjelasan dan arahan kembali, karena mungkin di sini juga menjadi pertanyaan dari rekan-rekan kami yang ada di daerah. Yang pertama adalah bagaimana kita tahu imun kita sudah berhasil terbentuk atau belum setelah kita melakukan vaksin kedua. Artinya di sini jangan sampai kita merasa sudah kebal dan merasa kita tidak akan tertular lagi. Tentunya ini menjadi kepastian buat kami. Yang kedua adalah kapan kira-kira vaksin mandiri dilakukan. Ini juga terkait dengan anggota kami, meskipun merupakan anggota Perhimpunan Radiografer Indonesia, tetapi mereka tidak berada di jalur pelayanan. Jadi mereka pun berharap bisa mendapatkan vaksinasi lebih cepat. Terus yang ketiga, jika ada nakes yang tidak mau divaksin, bagaimana?
ini menjadi pertanyaan yang dilontarkan kepada PP. Sementara dari kami selalu menghimbau menyadarkan bahwa vaksin ini penting dan vaksin ini wajib bagi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, naudzubillah min dzalik, maaf kalau kami menyampaikan, jika program vaksin COVID ini setelah dilakukan, tetapi angka terkonfirmasi COVID-19 masih tinggi, apakah pemerintah dalam hal ini Kemenkes sudah memiliki planning yang akan dilakukan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mari bersama sejahtera mendunia untuk Indonesia lebih sehat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi yang pertama, sebenarnya bisa dites di titer aja antibodinya ya. Saya sendiri kan dulu pernah dibilang sebagai kena COVID gitu ya. Walaupun waktu itu dites positif, pagi, siangnya saya tes lagi negatif, jadi sebenarnya ragu. Cuma waktu itu dokternya saya bilang kalau ada 2 tes yang berbeda, ambil yang konservatif, ambil yang positif. Jadi waktu mau disuntik saya tanya loh, jangan-jangan ini baru 2 bulan saya positif, dicek antibodinya kan Pak. Udah dicek aja antibodinya, harusnya sih kalau 3 bulan, 6 bulan masih ada. Kelihatan gitu, kayak HBsAg gitu kan, dites kalau pernah kena penyakit kuning. Dites ternyata nggak ada. Padahal itu baru nggak sampai 2 bulan tuh. Jadi artinya bisa false positif. Nah saya juga diajarin sebenarnya itu bisa dites secara lebih baik lagi titer antibodinya. Jadi kalau mau bisa. Nah saya sendiri sekarang sudah diskusi sama Balitbangkes untuk bisa nggak secara random kita tes. Itu sekarang udah ada kitnya ya, menggunakan tekniknya ELISA namanya, untuk bisa ngetes seberapa dampak dari pembentukan antibodi di masing-masing tubuh kita secara random untuk bisa melihat efektivitas dari program vaksinasi ini. Gitu kan. Yang kedua pertanyaan mengenai apa tadi? Saya ingat ada satu. Yang kedua, enggak, itu ketiga tuh. Yang kedua apa, Pak? Itu kan ada 4 pertanyaan. Yang kedua mengenai vaksin mandiri. Oh, jadi kalau vaksin mandiri dilakukan gimana? Ya, kita tetap prioritasnya kan vaksinasi itu berdasarkan berisiko. Bukan berdasarkan yang punya uang atau yang mau cepat gitu kan. Jadi yang risikonya kena adalah nakes, karena memang mereka terekspos terhadap virus dosis tinggi, gitu kan, yang beredar di rumah sakit. Jadi tahap pertama nakes. Sekarang sudah mulai. Nah, yang berisiko nomor 2 adalah orang lansia. Karena kita lihat dari 1 juta yang udah kena, terus lansia cuma 10%. Tapi dari yang meninggal, lansia 50%. Jadi berisiko kan, jadi lansia kita udah mulai nakes, mudah-mudahan hari ini kita akan mulai semua lansia. Baru sesudah itu adalah tenaga-tenaga atau orang-orang istilahnya public worker. Jadi pekerjaan mereka memang mengharuskan mereka ketemu banyak orang. Misalnya apa? Misalnya polisi yang di jalan, itu kan ketemu. Bukan polisi yang di dalam kantor ya, tapi polisi yang di jalan, polisi yang ngurusin SIM, atau mungkin pedagang-pedagang pasar yang ketemu banyak orang. Terus siapa lagi yang ketemu banyak orang? Mungkin driver online atau supir bus atau apa. Itu kan orang-orang yang memang pekerjaannya bertemu dengan banyak orang. Jadi resiko mereka tertular kan tinggi. Nah, skenario itu dijalankan. Kalau ada yang ingin, boleh. Tapi sarannya saya, sabar, pasti dapat kok. Sabar pasti dapat. Nah, apakah nanti dibuka mengenai vaksin yang bisa mandiri atau saya lebih suka namanya vaksinnya gotong royong lah. Ini kan vaksin ini itu satu sisi ya, tapi sisi lain vaksin ini kan harus cepat-cepatnya kita berikan. Karena sampai sekarang kita nggak tahu efektivitasnya berapa lama. Apakah kayak vaksin polio, yang jelas nggak kayak polio yang bisa seumur hidup. Tapi apakah ini kayak vaksin flu yang 12 bulanan atau kayak vaksin haji itu meningitis ya? Yang 2 tahunan gitu kan kita nggak tahu. Jadi kita ambil konservatif 12 bulan. Artinya dalam arti 12 bulan masih selesai vaksinasi ini. Nah gimana cara supaya selesai? Kita sadar ya mesti dibantu.
Kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mau memvaksinasi karyawannya langsung, ya nggak apa-apa. Menurut saya, itu yang namanya vaksin gotong royong. Asalkan harapan saya kalau bisa dikasih gratis deh, jangan dijual. Karena vaksin ini is not for business. Ya, vaksin ini lebih ke harusnya diberikan ke semua rakyat supaya mencapai herd immunity. Gitu ya. Jadi tetap urutannya berbasis risiko, jadi mulai nakes, habis nakes lansia, habis lansia orang yang berhubungan dengan orang banyak pekerjaannya, baru kemudian masyarakat lainnya. Ya, untuk mempercepat ini ya masing-masing bagian harus dipercepat. Ya kayak nakes kan kita jadwalnya sampai akhir Februari, tapi alhamdulillah mungkin seminggu lagi sih bisa selesai kalau saya lihat. Ya dari 1,486 juta ini. Makanya sekarang kita udah masuk ke lansia. Lansianya kita masuk yang nakes lansia dulu. Nah, saya harapkan nanti minggu ini bisa mulai seluruh lansia. Nah, lansia mungkin agak lama, karena mesti hati-hati kita nyuntikinnya. Ya. Nah, nanti habis lansia mulai, kita kalau bisa minggu depan kita mulai yang public workers. Yang orang memang yang ketemu dengan publik, pekerjaan harinya, dan baru kemudian yang berikutnya. Nah, saran saya ke teman-teman, ya tahapannya akan sampai. Nah, sambil kita menjalankan yang gratis ini, kalau kemudian ada perusahaan-perusahaan yang mau membantu gotong royong, asal dibagikan gratis karyawannya, ya nanti kita buka. Tapi kalau bisa sesudah yang public workers-nya ini mulai. Jadi sesudah nakes sudah pasti mudah-mudahan selesai, bukan hanya mulai, lansia sudah mulai, lansia panjang, kemudian public workers mulai, ya, kita bisa mulai dengannya mandiri sesudahnya. Kemudian yang ketiga, kalau nakes nggak mau gimana? Aku bilang, ya saya sih bilangnya ini deh, vaksin ini itu bukan individu ya, bukan program yang sifatnya individu ya. Ini program yang sifatnya sangat sosial. Jadi bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri. Ini didesain untuk mengejar herd immunity, melindungi keluarga kita, melindungi tetangga kita, melindungi seluruh rakyat Indonesia, bahkan melindungi seluruh umat manusia di dunia. Jadi kalau saya bilang, ya itu haknya, cuma mesti sadar. This is the time, apalagi sebagai tenaga kerja kesehatan loh yang disumpah. This is the time for us to do good things for people. Ya, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Kalau kita hanya mikir, oh saya nggak mau gini, saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau. Sadar nggak dengan keputusan itu, pandemi ini nggak bisa berhenti. Because of you. Gitu. Apa iya kita mau seindividualis itu? Nah ini yang mesti diajak diskusi. Karena balik lagi, vaksin ini dilakukan untuk mencapai herd immunity, artinya sebanyak mungkin orang harus tetap. Ya, ini saatnya kita berkontribusi kepada sesama. Ini saatnya kita berkontribusi. Manusia adalah makhluk sosial. Ya, kita harus melakukan sesuatu buat orang lain. Dan kalau saya di agama saya diajarin, ya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan I'm truly believe on that one. Gitu ya. Nah, gitu ya, Bu. Mudah-mudahan, sorry ini karena nggak bisa lama-lama, tapi mudah-mudahan bisa menyampaikan sedikit dialog. Mesti pindah ke Zoom sebelah. Semangat teman-teman dan tenaga kesehatan. Kita sangat depend on teman-teman ya untuk bisa mengatasi pandemi ini. Selamat bekerja dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri Kesehatan dan mohon maaf teman-teman para tenaga kesehatan yang hadir pada forum ini karena kesibukan Bapak Menteri kita tidak punya waktu panjang untuk berdialog. Tapi kita memahami arahan Bapak Menteri dan kami mengharapkan kita semua bisa bekerja sama untuk bisa mensukseskan vaksinasi. Setelah kita semua divaksinasi, kita kemudian ajak seluruh masyarakat untuk bersedia mengikuti vaksinasi untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator, dan sukses selalu untuk para tenaga kesehatan Indonesia. Salam sehat.